Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Siddham, Om Anubhadra Katawayantu Viswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih kepada Siwa Guru, terima kasih kepada Guru Loka, Guru Alam Semesta. Semoga niat baik kita selalu dapat tuntunan di jalan Dharma. Semeton titiang umat sedharma, umat Hindu dimanapun berada saat ini, kembali berjumpa di Gede Channel Mangkulingsir, ring channel Gede Mangkulingsir, mening titiang. Sane ka pertama mailetin channel niki yang baru pertama melihat channel Gede Mangkulingsir, titiang nunas dukungannya, mande subscribe, like dan share napi sana wenten ring YouTube niki, karena semua ini untuk kebaikan kita ke depan sebagai orang tua yang bisa diwariskan oleh anak cucu kita yang ada di rantau. Semoga selalu dapat pencerahan dari beberapa sumber yang ada, yang sudah banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, umat kita sani nyobiahang perindikan punapi pemargi agama derwene gentang ge. Hanya makin titiang ingin memberikan tata cara bagaimana kita menjaga keharmonisan dalam keluarga kecil sampai keluarga besar, karena kita tahu kalau sudah berkeluarga, walaupun keluarga kecil, keluarga besar, pasti diyakinkan selalu dan pasti ada gesekan-gesekan kecil yang menggugah rasa, menggugah emosi, menggugah pikiran, menjadi sesuatu yang tidak nyaman dan tidak baik. Saya bukan berdoa untuk mendoakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak jelek. Tujuan saya ngasih tahu, memberikan tata cara ini, semoga bisa digunakan. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit bagaimana kita caranya untuk lebih mengikat rasa cinta kasih itu dalam keluarga kecil dulu, lalu meningkat ke keluarga besar. Sarananya sangat sederhana, seperti judul di depan. Untuk memulai hal ini, gunakanlah Purnama Kase. Mengapa Purnama Kase? Purnama pertama yang ada dalam kalender Bali, ada 12 purnama. Karena Purnama Kase inilah para dewa di surga membuka pintunya untuk kita diberikan kesempatan memohon, mendoakan nunas wataksu, nunas restu kepada ide yang dewasa, agar apa yang kita mohonkan astongkare dikabulkan. Dan dalam tatanan, dalam sastra dua sumber yang ada dari Upanishad sampai Niti Sastra, di sana dijelaskan Dewa Indra sama istrinya, sama pasangannya Dewi Saci mengadakan pengelukatan, mengadakan persembahyangan bersama dalam keluarganya, lebih kecondong ke keluarganya Dewa Indra sama anak-anaknya. Nah, di saat selesai lakukan persembahyangan upakara tersebut, Dewa Indra dan Dewi Saci mengikatkan salah satu benang, yaitu benang Tridatu. Dalam sastra, benang Tridatu ini bisa juga disebut sebagai gelang raksa banda, yang artinya raksa ini mempererat atau lebih untuk pengikatan, banda juga ikatan. Lalu apa arti gelang raksa banda atau Tridatu ini? Lebih untuk mengikatkan kasih sayang kita kepada suami kepada istri, istri kepada suami, istri suami kepada anak-anaknya, juga demikian juga anak-anak kepada orang tuanya.
Karena kita tahu kadang-kadang saat zaman sekarang anak-anak kita tidak terlalu respon kalau orang tuanya ngasih tahu, artinya mungkin agak ngelawan bedek dan walaupun sudah mau bayuh, mau tonan dan segala macam. Nah, salah satu cara inilah yang kita pakai nanti di saat nama kase kita sembahyang bersama di Merajan Druwene, di Sanggah Druwene, di Pejati ini ke unggahan ring sanggar telu, rerong telu. Dike genahang sana ditempatkan benang tridatu sejumlah keluarga kita. Nanti tata caranya diikatkan pada tangan kanan. Suami mengikatkan kepada istrinya, istrinya mengikatkan kepada suaminya, dan anak-anak diikatkan oleh ibunya lalu juga bapaknya. Dengan benang inilah nanti setelah ditunasin Pasupati ring leluhur Druwene memohon dengan bahasa biasa, memohon dengan bahasa yang bisa digunakan pada saat itu, tidak masalah. Dengan kekuatan gelang tridatu inilah nanti ikatan kasih sayang kita kepada anak, suami pada istri akan lebih mengikat, meningkat. Lalu apakah ada waktu, batas waktu benang tridatu ini yang diikatkan pada tangan kanan, lengan tangan kanan? Menurut apa yang diuraikan dalam dasar Upanishad sebagai apa yang disampaikan memakai benang tridatu di saat Dewa Indra sama Dewi Saci ini melakukan upacara untuk anak-anaknya seperti melukat, itu saat selesai mengikatkan benang tridatu niki ada batas waktu, sama batas waktunya yaitu 1 tahun karena ada 12 kalender purnama. Setelah purnama kase berikutnya lagi kita melakukan hal yang sama. Sering-seringlah ini dilakukan untuk menambah kasih sayang kita pada keluarga kecil kita. Kalau meningkat ke keluarga besar, apabila ada yang tidak mau, apabila ada yang tidak suka, yang tidak setuju, jangan dipaksa. Karena pemaksaan ini sudah ada rasa bagaimana dalam hati akan tidak pernah akan nyambung. Tetap berdoa memohon kepada sang leluhur Petariang agar selalu nyingakin para damuh Druwene mandu selamat rahayu. Lalu ada pertanyaan mengenai benang tridatu, apakah umat lain boleh memakai? Tidak masalah umat lain memakai. Umat lain yang memakai, yang umat kita yang di luar Hindu yang memakai benang tridatu adalah hanya aksesoris belaka. Tidak ada kekuatan energi doa Pasupati dari Sang Hyang Pasupati, taler dari para leluhur Druwene, kan itu bedanya. Saran saya kalau memang nanti rekan-rekan semeton umat Hindu bersembahyang ke suatu tempat, ke suatu pura, luangkan waktu untuk membawa benang tridatu sendiri yang diunggahkan juga di Pejati. Nanti setelah kita sembahyang di pura itu udah lunas mangsa paduka betara, taler perwarginya sama kita mengikatkan pada anak-anak, suami pada istri-istri pada suami, ketan pemarginya. Dan bukan tidak boleh kita juga nunas di pura-pura tempat seperti pura Sat Kayangan dan Kayangan itu sah-sah saja. Tapi saran titiang untuk lebih baik luangkan waktu untuk membawa benang tridatu sendiri. Tidak apa-apa, itu lebih baik menurut titiang. Mungkin tidak tahu menurut semeton sarang sami sanewang yang titiang. Jadi demikianlah istimewanya purnama kase dalam Pakleneran Bali, yang dimana ada 12 purnama yang ada. Memang disampaikan, diuraikan dalam sastra, memang purnama kase lah dipakai. Benang tridatu ini untuk pengikatan keluarga kita
Untuk apa yang kita menjadi tujuan, biar anak-anak kita manut, nurut, tidak ngelawan, dan menjadi saling asah, saling asuh dalam keluarga. Dan juga sangat baik untuk pengikatan rasa cinta kasih yang benar-benar tulus ikhlas dari keluarga kita setelah mendapatkan energi positif pasupati dari sang leluhur Durwene. Dumugi para umat titiang stade kena rahayu sareng sami ya wenten api sanitiang sobyang niki dan manuk ring arse semeton sareng sami titiang Mas Agung bersama titiang taler wantah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Okay. Om Jaya Wijaya Bawa Om Loka Samasta Sukino Bawantu, Om Santi Santi Santi, Om Rahayu untuk kita semua.